Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Tidak ada keajaiban tanpa kerja keras, tidak ada kemajuan tanpa integritas. Dewan Juri yang terhormat diselenggarakan debat yang saya hormati. Saya selaku pembicara pertama dari oposisi dengan tegas menolak mosi perdebatan pada hari ini, yaitu fokus utama negara dalam membangun ekonomi masa depan harus pada inovasi di sektor pendidikan. Kami tidak menolak pentingnya pendidikan, tapi kami menolak ketika pendidikan dijadikan fokus utama pembangunan ekonomi masa depan sebelum akar sistem diperbaiki. Membangun inovasi pendidikan tanpa membenahi akar masalahnya, yaitu tata kelola pemerintahan yang lemah, korupsi, dan moral pemimpin yang rapuh, ibarat menuangkan air bersih ke dalam wadah yang bocor. Fokus utama membangun ekonomi masa depan seharusnya bukan langsung pada pendidikan, melainkan pada perbaikan sistem audit dan tata kelola pemerintahan. Pendidikan inovatif tidak akan efektif jika sistem pendanaan dan pengawasan lemah, menyebabkan potensi penyalahgunaan anggaran. Fokus berlebihan pada pendidikan formal tanpa dukungan sektor industri dan infrastruktur yang memadai dapat menyebabkan over-education dan ketimbangan akses. Status quo Indonesia menunjukkan bahwa meskipun anggaran pendidikan terus meningkat, hasilnya belum sebanding. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2023, jumlah pencari kerja di Indonesia 6 kali lipat lebih banyaknya dibandingkan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Ini bukti bahwa tanpa sistem pengelolaan yang kuat, inovasi pendidikan hanya akan sia-sia. Sistem audit dan tata kelola yang lemah membuat alokasi anggaran rawan diselewengkan. Pengalaman di negara seperti Spanyol menunjukkan bahwa tanpa pasar kerja yang siap, lulusan berkualitas tinggi justru menghadapi risiko pengangguran yang berdampak negatif pada ekonomi. Data dari Kemendikbud tahun 2021 menegaskan bahwa kesejahteraan buruh belum memenuhi harapan. Banyak buruh di Indonesia menerima intensif yang rendah dan menghadapi beban kerja yang tinggi. Ini menurunkan kualitas pengajaran. Indonesia mengalokasikan 20% APBN untuk pendidikan. Namun, menurut laporan BPK, belanja pendidikan masih rawan penyalahgunaan. Sepanjang tahun 2023, Indonesia Corruption Watch atau ICW mencatat berbagai modus penyelewengan dana pendidikan dengan potensi kerugian sebesar 132,58 miliar rupiah. Ada beberapa solusi yang kami tawarkan Dewan Juri. Perbaikan sistem audit dan tata kelola pemerintahan, menaikkan standar dan kualitas pengajar, menciptakan dan memaksimalisasi lapangan kerja yang ada untuk menyeimbangi jumlah lulusan atau calon tenaga kerja nasional, mengutamakan pendidikan tanpa memperbaiki sistem terlebih dahulu, ibarat membangun rumah megah di atas tanah yang rapuh. Maka dari itu, kami tetap berdiri tegak untuk menolak mosi debat pada hari ini. Buang kasus pemerintah karena mereka telah diruntuhkan oleh pembicara pertama saya, hingga sanggahan atas apa yang disampaikan oleh tim pemerintah. Pertama, kenapa pendidikan saja tidak menjamin individu akan memiliki kualitas dan moralitas yang baik? Sadari pada status quo yang ada, pemerintah Indonesia yang dipandang sebagai orang terdidik banyak yang tidak memiliki moralitas. Terbukti dari tindakan korupsi yang semakin merajalela dari tahun ke tahun. Jika dibandingkan dengan 10 negara ASEAN lainnya, Indonesia berada di peringkat kelima Dewan Juri. Mengatasi masalah korupsi dan kerugian negara bukan hanya soal memperbaiki sistem pendidikan. Yang harus dilakukan adalah memperbaiki akar masalah, yaitu tata kelola pemerintahan, korupsi, dan masalah moralitas dalam sistem pemerintahan. Indonesia hingga saat ini belum berani untuk mengesahkan undang-undang hukuman mati bagi para koruptor, walaupun terdapat pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 bahwa hukuman mati bagi koruptor dapat diterapkan dalam kondisi tertentu. Sayangnya, Indonesia masih cukup menghadapi para bandit ini. Yang kedua, peningkatan daya beli tidak selalu tergantung pada pendidikan tinggi. Mengapa? Karena faktor lain seperti infrastruktur ekonomi, kebijakan pemerintah, dan kesempatan kerja yang tersedia juga berperan besar dalam meningkatkan daya beli. Di beberapa negara berkembang, meskipun ada tingkat pendidikan yang tinggi, kemiskinan masih tinggi karena terbatasnya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan yang dimiliki oleh para lulusan. Ketiga, kenapa kita tidak bisa asal meniru negara-negara yang dikenal dengan sistem pendidikan yang berkualitas? Dewan Juri, mari kita ambil contoh negara Singapura dan juga Vietnam. Mereka telah memiliki model pendidikan dan kebijakan yang sangat terfokus pada pengembangan SDM sejak lama, didukung oleh sistem pemerintahan yang lebih terstruktur dan kapasitas ekonomi yang berbeda. Indonesia memiliki tantangan yang lebih kompleks, termasuk ketimpangan regional, masalah sosial, dan ketidakmerataan infrastruktur pendidikan. Oleh karena itu, strategi yang diterapkan di negara-negara tersebut tidak bisa begitu saja diterapkan tanpa menyesuaikan dengan konteks lokal. Masuk pada poin argumentasi. Pertama, juri, sadari mengapa dengan fokus meningkatkan pendidikan saja di Indonesia tidak akan sepenuhnya memajukan perekonomian negara kita. Sadari bahwa Indonesia masih mengandung budaya logika mistika yang disampaikan oleh Tan Malaka, kecenderungan masyarakat untuk lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat spiritual atau mistik daripada pendekatan yang rasional dan ilmiah. Misalnya dalam dunia pendidikan, kita masih melihat bahwa beberapa kelompok mungkin lebih memilih pendekatan yang berbasis kepercayaan atau tahayul daripada sains dan juga teknologi.
tinggi. Sehingga jika fokus utamanya hanya pada pendidikan, tentunya akan lebih sulit dan juga kompleks, saudara. Yang kedua, overeducation tanpa pasar kerja. Mari kita lihat contoh negara maju seperti Spanyol, saudaraku. Mereka mengalami fenomena di mana pendidikan menghasilkan lulusan yang sangat berkualitas, tetapi tidak ada lapangan kerja yang sesuai dengan keahlian mereka, Dewan Juri. Indonesia pun telah mengalami fenomena demikian. Apa gunanya mencetak lulusan berkualitas tinggi jika mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang layak? Bahkan kita terus mendengar janji-janji dari pemerintah untuk menciptakan jutaan lapangan pekerjaan. Namun faktanya, kita masih melihat angka pengangguran yang cukup tinggi, Dewan Juri. Sektor lain seperti industri dan juga infrastruktur juga memerlukan perhatian serius. Perekonomian masa depan akan bergantung pada keseimbangan antara berbagai sektor ini. Jika kita hanya mengutamakan pendidikan saja, kita bisa kehilangan fokus pada sektor-sektor penting lainnya yang juga mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, akan sulit memfokuskan pada pendidikan apabila stigma dan apresiasi terhadap guru juga masih sangat minim. Juri, guru seringkali menerima gaji yang jauh dari kata layak, sementara tuntutan terhadap mereka semakin besar sehingga memicu stres dan depresi sehingga berujung pada bunuh diri, membuat profesi ini akhirnya kurang diminati sehingga minim sekali tenaga kerja. Jika guru merasa tidak dihargai, mereka akan mengajar dengan setengah hati dan ini sangat merugikan masa depan pendidikan kita. Terlebih bonus demografi yang saat ini mencapai dan menghasilkan banyak generasi Z, mereka cenderung realistis yang membuat mereka enggan untuk mengambil profesi guru. Seperti hashtag kabur aja dulu yang sedang ramai di media sosial menjadi salah satu bukti bahwa kondisi miris yang dialami negara menyebabkan generasi Z yang cenderung realistis lebih memilih untuk meninggalkan negaranya sendiri. Dewan Juri yang terhormat, kami menemukan 3 kesalahan utama dari tim pemerintah yang telah disinggung oleh pembicara berdua dari tim saya. Bahwa, pertama, pendidikan tidak bisa menjamin kualitas dan juga moral yang baik. Juri, kita tidak bisa terus-menerus menyuntikkan optimisme terhadap pendidikan tanpa melihat kenyataan bahwa kita berdiri di fondasi yang tidak stabil. Bahkan, Indonesia sampai saat ini masih menganut budaya logika mistika. Kedua, ketidakstabilan ekonomi negara yang berkaitan dengan kurangnya lapangan pekerjaan dan tenaga kerja yang stabil. Faktanya, di saat yang sama, jutaan lulusan harus menghadapi kenyataan yang pahit bahwa mereka terlalu pintar untuk pekerjaan yang ada, tapi tidak ada ruang untuk keahlian mereka. Ketiga, standarisasi kurikulum nasional tidak bisa semerta-merta mengikuti kurikulum internasional. Dewan Juri yang terhormat, negara maju seperti Vietnam dan juga Singapura dengan sumber daya manusia yang berkualitas didukung oleh infrastruktur yang lebih dari sekedar memadai. Sementara kita masih belum memiliki fasilitas yang cukup sebagai penyokong calon masa depan tersebut. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya menegaskan status quo kami bahwa inovasi pendidikan bukanlah jaminan utama masa depan ekonomi jika sistem pendukungnya masih penuh dengan lubang. Di sini ada 3 solusi untuk mengatasinya. Pertama, perbaikan sistem audit dan juga regulasi yang dimiliki oleh pemerintah. Kita harus bisa menegakkan kembali regulasi yang dimiliki tentang korupsi dan menekankan posisi bahwa auditor itu berada di atas dari pemerintahan. Sebagai perbandingan, negara Korea Utara menerapkan hukuman mati bagi para koruptor. Dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 terhadap hukuman yang serupa mengenai hukuman mati bagi para koruptor yang dapat diterapkan dalam kondisi tertentu. Namun faktanya Dewan Juri, belum ada realisasi dan juga korupsi masih merajalela di mana-mana. Kedua, menaikkan standar dan juga kualitas yang dimiliki oleh pengajar. Banyak kasus di mana pendidik justru diposisikan di tempat yang lebih rendah sehingga mereka menjadi malas dan tidak melakukan tugas mereka dengan benar. Karena biaya untuk makan saja tidak bisa didapatkan dengan pasti dengan kualitas yang maksimal yang mereka berikan. Bayangkan jika Anda harus mendorong diri sebagai seorang pendidik yang berkualitas sementara insentif yang diberikan tidak sesuai. Hal ini menjatuhkan argumen di sisi pemerintah karena pendidikan seharusnya melayani kebutuhan industri nasional, bukan menciptakan lulusan tanpa arah. Ketiga, menciptakan dan memaksimalisasi lapangan kerja yang ada untuk menyeimbangi jumlah lulusan atau calon tenaga kerja nasional. Masalah kita hari ini bukan kekurangan lulusan yang pintar, tapi tidak ada tempat bagi mereka di dunia kerja ataupun over education. Pada akhirnya apa, saudaraku? Hashtag kabur aja dulu menjadi salah satu bukti bahwa kondisi miris negara menyebabkan generasi Z yang cenderung realistis lebih memilih untuk mencari peluang di negara lain. Hal ini bisa diatasi dengan 3 cara dan 3 hal yang bisa dicapai. A. Dorong ekspansi industri nasional dan juga sektor kreatif dengan memaksimalkan pembangunan infrastruktur, memaksimalkan lapangan kerja dan memperbanyak posisi dengan penerimaan kerja bagi lulusan berpotensi. B. Bangun kerjasama dengan luar negeri dengan melakukan ekspor tenaga kerja terampil di negara asing yang lebih maju dengan memperbaiki regulasi yang sudah ada agar bisa melindungi tenaga kerja tersebut. C. Beri izin kerja di negara global yang lebih luas dengan perjanjian pulang dan kontribusi kembali ke Indonesia setelah 5 tahun ataupun lebih. Ketika mereka kembali, mereka akan membawa 3 hal utama. A. Ilmu dan juga pengalaman kerja global. B. Devisa negara dengan adanya kerjasama dengan negara luar. C. Potensi untuk membangun industri lokal. Dewan Juri, kita tidak membiarkan anak bangsa kabur, tapi kita fasilitasi mereka agar berkembang lalu kembali sebagai seorang pembaharu. Maka kami berpegang teguh dan yakin dengan posisi kami kali ini bahwa fokus utama negara dalam pembangunan ekonomi masa depan bukan pada inovasi dari sektor pendidikan, tapi pada tata pemerintahan, pendidikan berkualitas dan juga fasilitas yang memadai. Kami bangga sebagai tim oposisi. Terima kasih.